Assalamualaikum Dunsana. Falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang dipegang orang Minang selama ini ternyata cukup ampuh untuk mempertahankan identitas orang Minang dimanapun dia berada. Maksudnya selagi dia masih menganut agama Islam, meskipun sudah bertukar kewarganegaraan, tetap diakui sebagai orang Minang. Tapi kalau dia sudah bertukar keyakinan atau keluar dari agama Islam, maka statusnya sebagai orang Minang otomatis hilang. Sebab kalau sudah menyebut orang Minang, pastilah agamanya Islam. Begitulah keteguhan prinsip orang Minang dalam menjaga adat dan agamanya. Orang Minang dari dulu terkenal suka hidup merantau. Perantau Minang adalah sebutan bagi orang-orang Minangkabau yang hidup di perantauan atau di luar tanah asalnya, sekitaran dataran tinggi Minangkabau. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Para perantau Minang merupakan masyarakat yang jumlahnya diperkirakan setara, kalaupun tidak lebih banyak, daripada orang Minang yang ada di tanah asalnya, ranah Minangkabau. Mereka menjalani kehidupan di tanah rantau disebabkan beberapa faktor, seperti eksistensi diri, adat matrilineal, perang, dan faktor ekonomi, serta beragam motivasi, yaitu mencari kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kemansyuran. Para perantau Minang terdahulu telah meninggalkan tanah pusakanya sejak berabad-abad yang lalu, dan keturunannya telah menjadi warga masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Minangkabau saat ini. Sementara para perantau Minang baru masih punya kedekatan dan keterkaitan emosional dengan budaya dan tanah kelahirannya. Peribahasa Minang yang berbunyi, "Karatau madang di hulu, berbuah berbunga belum." Artinya, kerantau bujang dahulu, di rumah berguna belum. Atau daripada malu pulang ke kampung, lebih baik rantau diperjauh. Mungkin peribahasa inilah yang membuat banyak perantau Minang yang tidak pernah pulang lagi ke kampung halamannya, walaupun rindu dendam pada ranah Bundo, dan segala isinya berkecamuk seakan tak tertahankan. Saat ini diperkirakan lebih dari setengah populasi orang Minangkabau yang hidup dan berkembang di wilayah perantauan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Perkiraan itu tidak dimasukkan keturunan perantauan Minang yang telah merantau dan berkembang sejak sekurangnya 1000 tahun yang lalu di berbagai wilayah di Nusantara atau bahkan di dunia pada masa modern ini. Banyak di antara keturunan perantau Minang telah bertransformasi menjadi Minang baru atau bahkan suku-suku baru seperti Anok Jame di pantai barat Aceh, suku pesisir di pantai barat Sumatera Utara, dan masyarakat Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya, dan entah apalagi namanya di wilayah-wilayah lain yang sudah lama terputus tali sejarah dan persaudaraannya dengan Minangkabau. Di lingkungan perantauan, Minangkabau tidak hanya mempertahankan tradisi kekerabatan mereka, tetapi juga berusaha meneruskan warisan budaya kepada generasi berikutnya. Sekolah bahasa dan tarian tradisional Minangkabau sering menjadi bagian penting dari upaya ini.
Para perantau juga sering kembali ke Sumatera Barat untuk merayakan acara-acara tradisional seperti pemilihan Bundo Kanduang, yang memilih duta kecantikan yang mempromosikan budaya Minangkabau. Penting untuk dipahami bahwa kekerabatan Minangkabau di perantauan bukanlah replika identik dari yang ada di Sumatera Barat. Meskipun ada perubahan dan adaptasi untuk mengakomodasikan lingkungan dan tantangan baru, esensi budaya dan nilai-nilai keluarga Minangkabau tetap terjaga. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan sosial, masyarakat Minangkabau di perantauan telah menunjukkan tradisi mereka. Ini adalah contoh penting tentang bagaimana suatu kelompok etnis dapat tetap terhubung dengan akar budaya mereka sambil bersifat dinamis dan beradaptasi dalam perantauan. Keberhasilan dalam menjaga kekerabatan Minangkabau di perantauan adalah cerminan dari kekuatan dan ketahanan budaya yang kuat dalam menghadapi perubahan dunia modern. Pengaruh Minangkabau di beberapa daerah di mana orang Minangkabau tinggal dapat mempengaruhi budaya setempat. Ini bisa terlihat dalam kuliner, seni, bisnis, dan politik. Silaturahmi atau pertemuan sosial adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Minangkabau dalam perantauan. Mereka sering mengadakan acara-acara untuk menjaga hubungan sosial dan budaya. Selain itu, perantau Minangkabau juga sering memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi di daerah mereka. Mereka sering menjadi pengusaha, pedagang, atau pekerja berpengalaman yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tempat mereka tinggal.